Sejumlah anggota polisi aktif tercatat masih menduduki jabatan sipil mulai dari kepala badan, kementerian hingga lembaga anti rasuah KPK. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Panca Putra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN. Dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun. Untuk membahas hal ini kita akan berdiskusi bersama pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Ruli dan Pak Bambang. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Ruli. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Pak Ruli dulu ya Pak. Pak Ruli, ini boleh. Bagaimana menerjemahkan putusan nomor 114 ini MK? Ya, terima kasih Pak presenter kita ya. Jadi putusan MK itu sebetulnya berkaitan dengan penjelasan pasal 28 ayat 3 itu sepanjang frase atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Artinya yang dimaksud dengan dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum itu dalam rangka menerjemahkan batang tubuh pasal 28 ayat 3. Ya. Jadi batang tubuh pasal 28 ayat 3 itu sebetulnya berbicara tentang menduduki jabatan struktural di luar dari institusi Polri yang ada kaitannya dengan jabatan politik praktis. Itu dulu. Mengapa demikian? Karena pasal 28 Undang-Undang Polri itu ada 3 ayat. Ayat 1 mengatakan bahwa Polri tidak boleh ikut dalam berpolitik. Itu 1. Pasal 28 ayat 2, Polri tidak punya hak memilih. Nah, pasal 28 ayat 3, Polri bisa menduduki jabatan di luar dari struktur Polri ya, dengan mengundurkan diri atau pensiun. Artinya clear. Yang dimaksud dengan MK itu penjelasan pasal 28 ayat 3 tidak dicabut pasal frase yang mengatakan bahwa jabatan di luar struktur Polri yang dimaksud itu adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tugas Polri. Itu nggak dicabut. Ya memang jabatan politik itu ya jabatan menteri, jabatan DPR, jabatan DPRD, jabatan kepala daerah. Itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Ya kan? Karena jabatan politis. Ya, bagaimana halnya dengan kalau jabatan yang ada sangkut pautnya dengan Polri kan tidak dibatasi oleh MK. MK tidak berbicara ke sana. Nah, ini harus kita clearkan bahwa amar putusan itu tidak menyatakan demikian. Sehingga putusan MK nomor 114, amar putusannya itu tetap membolehkan ya, tidak melarang penugasan Polri di kementerian lembaga sepanjang itu ada sangkut pautnya atau dengan tugas-tugas Polri. Nah, tugas Polri itu kan di dalam pasal 13 Undang-Undang Polri ada 3 tugas pokok Polri ya. Pertama, Harkantibmas. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, pelayanan dan pengayoman masyarakat. Kemudian pasal 14 juga sama. Di dalam menjalankan tugas pokok dalam pasal 13 juga ada tugas-tugas lain.
Contohnya misalnya dalam pembinaan hukum nasional. Nah, kalau misalnya dalam kementerian itu fungsi pemerintahan yang menjalankan pembinaan hukum nasional itu ada di Kementerian Hukum, ya itu kan sebetulnya bagian dari tugas Polri juga. Makanya ya dibenarkan secara hukum kalau ada anggota Polri yang ditugaskan menjadi sekjen di Kementerian Hukum. Contoh itu ya. Artinya apa? Penugasan Polri yang di luar struktur itu tidak ada kaitannya ya, yang masih dalam penugasan di kementerian lembaga yang ada hubungannya dengan tugas pokok Polri, yang ada hubungannya dengan Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil, itu tidak ada kaitannya dengan amar putusan 114 tadi, putusan MK. Jadi tetap sah. Ya. Nah, Undang-Undang ASN itu kan menempatkan bahwa Polri juga dapat menduduki jabatan-jabatan pimpinan tinggi, ya, jabatan fungsional. Itu tidak serta-merta bahwa Polri yang mengajukan, tapi ada permintaan dari kementerian lembaga teknis itu yang meminta kepada Polri, ya, karena ada kebutuhan di situ. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhannya menduduki jabatan-jabatan di sipil tadi. Nah, ketika jabatan sipil tadi kemudian Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, karena di Undang-Undang ASN itu kan ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ya kan? Nah, kemudian Kementerian Pan-RB membuat surat Menpan lah tentang penyetaraan jabatan Polri, ya, jabatan kemudian kepangkatan, ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu di kelembagaan mana, kementerian mana itu sudah jelas nomenklaturnya. Baik. Jadi secara Undang-Undang ASN, kemudian peraturan pemerintahnya tentang manajemen pegawai negeri sipil memang membolehkan. Nah, ketika itu maka Undang-Undang ASN ini tidak pernah dibatalkan oleh MK dalam pasal 106, kemudian juga PP-nya yang menjelaskan bahwa ada penugasan Kapolri ya terhadap anggota yang memang sudah diminta ya oleh instansi terkait. Baik. Saya mau tanya tanggapan Pak Bambang dulu. Bagaimana Pak Bambang kalau dari point of view Anda? Kalau menurut saya kita kembali kepada Undang-Undang 12 tahun 2011 ya tentang struktur dan tata urutan perundang-undangan gitu loh, bahwa dalam pasal 100 itu menyatakan bahwa penjelasan itu bukan norma gitu loh. Artinya penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2002 itu bukan norma. Jadi harus kembali kepada batang tubuh pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa personil Polri tidak boleh ditugaskan di luar struktur bila tidak ada bila belum mengundurkan diri atau pensiun dini seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah final. Makanya saya melihat keputusan MK kemarin ini mengembalikan lagi Polri ini ke kitohnya gitu, kembali kepada dasar perundang-undangan gitu loh. Bahwa kemudian kalau dikaitkan seperti yang disampaikan Pak Ruliandi tadi terkait dengan Undang-Undang ASN, dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 pun juga ada salah satu pasal yang menjelaskan bahwa ASN yang ditugaskan ke lembaga lain itu juga harus merujuk pada undang-undang induknya, artinya juga harus merujuk pada undang-undang Polri dan undang-undang Polri pasal 28 ayat 3 itu sudah final. Makanya yang saya melihat dalam 10 tahun terakhir ini memang ada penyelewengan dari pelaksanaan undang-undang gitu loh. Mengapa itu bisa terjadi? Ya ini tentu adalah faktor-faktor politik gitu loh. Kita tahu misalnya tahun 2019 misalnya Ketua KPK Firly Bahuri tidak mau mengundurkan diri, dan sekarang ini kan menjadi rancu gitu loh. Secara sosial politik akan muncul konflik kepentingan di antara dua tugas ini ya. Apakah yang bersangkutan ini adalah personil Polri atau yang bersangkutan ini adalah personil dari kementerian lembaga tersebut seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga terkait dengan administrasi kepegawaian gitu loh, seperti itu. Jadi memang saya setuju sekali dan apa yang diputuskan oleh MK kemarin, dan ini merupakan langkah-langkah yang
radikal ya dalam tanda kutip upaya untuk melakukan reformasi Polri untuk kembali ke jati dirinya sebagai pengemban amanat undang-undang untuk melaksanakan tugas mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, menjaga Harkam Tipmas dan penegakan hukum. Jadi Polri ini bukan sejak awal dalam pendidikannya pun tidak dicetak sebagai birokrat, ya. Makanya kalaupun kemudian ada tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas kepolisian, misalnya dengan penegakan hukum, pengawasan, itu bisa dilakukan dengan koordinasi antar lembaga, bukan dengan menarik personil Polri dalam struktur kementerian atau lembaga tersebut, seperti itu, Bung David. Baik, jadi Pak Bambang, untuk memperjelas saja bahwa Anda lebih setuju memang kalau personil Polri yang masuk ke dalam jabatan sipil harus resign, begitu ya? Nah, ini bukan masalah setuju juga setuju, undang-undangnya mengatur demikian gitu loh. Jadi keputusan MK kemarin ini mengembalikan kepada jalan yang benar gitu loh. Jadi yang kemarin-kemarin ini seperti dui fungsi begitu ya? Iya, semangat Undang-Undang 2 tahun 2002 mungkin ketika terbitnya itu adalah membatasi dui fungsi, jangan sampai muncul dui fungsi ABRI gitu loh, dui fungsi Polri dan yang lain-lainnya. Memang secara physically dui fungsi ABRI itu sudah dicabut, tapi secara substansi kan ini perilaku dui fungsi atau multifungsi itu kan sudah dilakukan oleh ABRI, dalam tanda kutip hal ini adalah TNI dan Polri gitu. Dan ini yang harus sudah sejak awal tahun 2002 itu dijaga dengan adanya pasal 28 ayat 3 itu. Bahwa kemudian di situ ada penjelasan, ini yang menjadi rancu dan kemudian itu yang diluruskan oleh keputusan MK kemarin, seperti itu. Baik, silakan tanggapannya Pak Ruli. Ya, jadi begini Pak ya. Kalau kita melihat pada sejarah hukum kita, ya, bahwa sejak reformasi itu ada TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Itu dalam rangka menjalankan tuntutan reformasi, yaitu dui fungsi ABRI. Apa makna dui fungsi ABRI? Adalah Polri tidak lagi sebagai anggota kombatan, kan begitu. Oleh karena itu kelembagaan Polri dalam reformasi itu disipilkan. Artinya apa? Undang-undang Polri itu sudah mempersiapkan bahwa Polri sudah harus siap membantu tugas-tugas pemerintahan. Betul. Nah, tugas-tugas pemerintahan itu karena di dalam Undang-Undang Kepegawaian nomor 43 tahun 99, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2015 dan terakhir Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang ASN, itu menempatkan bahwa Polri adalah bagian dari aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu pemegang kekuasaan tertinggi di bidang aparatur sipil adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kita harus melihat bahwa pasal 2 Undang-Undang Polri mengatakan Polri menjalankan fungsi pemerintahan, itu norma yang jelas pasal 2. Jadi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, ya apabila dia itu dibutuhkan untuk ditempatkan di kementerian lembaga, maka Halo Pak Ruli. Pak Ruli. Undang ASN memperbolehkan, kan sepanjang sudah ada penyetaraan atau pengangkatan dan golongan dari anggota Polri tadi. Itu Menpan RB loh, bukan Polri yang menentukan itu. Nah, sehingga dalam Undang-Undang ASN tindak lanjutnya dalam PP manajemen pegawai negeri sipil ya nomor 11 tahun 2017, kemudian ditindaklanjuti dengan Perkap nomor 12 tahun 2018 ya tentang penugasan anggota Polri di luar struktur. Nah, itu artinya secara hukum dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu tata urutan perundang-undangan kita sudah membolehkan ya legitimasi hukum untuk Polri dapat ditugaskan di lembaga-lembaga sipil. Nah, konteksnya dalam putusan MK itu tidak ada kaitannya dengan masalah Undang-Undang ASN. Ini masalah yang dipersoalkan pasal 28 ayat 3 itu adalah berkaitan dengan jabatan yang bersifat politik praktis. Ini harus dipahami dulu nih. Karena pasal 28 itu bicara tentang masalah politik praktis. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi jangan keliru dalam memahami. Ya, silakan Pak Bambang. Nomenklatur pasal 28 ini bahaya, ini publik bisa menjadi salah persepsi nanti. Saya luruskan ini, mohon maaf ini. Ya, saya juga bisa meluruskan Pak Ruliandi bahwa pasal 28 ayat 3 itu berdiri sendiri, sudah jelas pasal ayat 1 terkait dengan politik,
ayat 1 ayat 2 terkait dengan politik, tapi yang terkait pasal ayat 3 itu terkait luar tidak boleh ada penugasan Polri di luar lagi bahwa Polri itu adalah aparatur negara, bukan aparatur Oke, sebentar Pak Ruli, kita mau dengar Pak Bambang merespon dulu. Itu bagaimana? Itu kan nggak masuk akal, padahal itu tugas pokok loh. Banyak anggota Polri yang ditugaskan di KPK, di OJK, di KPK. Itu kan fungsi pokok. Anda harus melihat keseimbangan juga. Pasal 3 Undang-Undang 2 tahun 2002 mengatakan bahwa Polri itu dibantu PPNS. Dimaknai tidak boleh ditugaskan di Kementerian Lembaga, semua ditarik. Maka itu terjadi kekeliruan dalam makna putusan MK. Hati-hati Anda bicara seperti itu. Loh, kalau begitu Anda salahkan MK saja, digugat lagi. Itu kan sudah final and binding. Gugat. Normanya sudah jelas, tapi Anda salah dalam persepsi memahami amar putusan MK. Itu persoalannya. Ini keliru. Saya luruskan itu. Ya, tafsir Anda ini yang menyesatkan. Amar putusan MK itu tidak mengatakan demikian. Kalau itu ditafsirkan demikian, TNI saja masih boleh ditugaskan di beberapa lembaga. Masa Polri tidak bisa? Anda coba lihat Undang-Undang TNI menyebutkan ada 9 lembaga dan sekarang ditambah tidak bisa ditugaskan di Kementerian 14 lembaga. Kan kalau maunya seperti itu, ya revisi Undang-Undang Polri. Dengan Undang-Undang TNI, kemudian Kejaksaan juga bisa. Ini sesuatu yang keliru. Jadi salah kaprah ini logika Anda. Dari amar putusan itu. Pak Ruli, sebentar. Pak Ruli. Mengenai soal sebentar Pak Ruli, kita kasih sebentar kesempatan Pak Bambang untuk menjelaskan. Maksudnya di mana keberatan atau salah kaprahnya Pak Ruli? Silakan Pak Bambang. Salah kaprah kalau kemudian dibandingkan dengan TNI. Dalam Undang-Undang TNI jelas gitu loh, ada. Dalam memaknai Undang-Undang Polri, mohon maaf ini, putusan MK tidak seperti itu. Siapa ini yang bicara? Ya, silakan Pak Bambang. Dalam Undang-Undang TNI jelas, tadi kalau Anda menyebut membandingkan dengan Undang-Undang TNI itu ada 9 lembaga. Terus kemudian revisi Undang-Undang TNI ada ditambahan ada menjadi 14 lembaga. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Polri tidak menyebut lembaga seperti itu. Perintahnya itu hanya Undang-Undang ASN itu berhenti sebentar, saya jelaskan. Itu bisa diisi oleh anggota Polri. Itu bagaimana itu? Ya, sabar Pak Ruli sebentar, biar selesaikan dulu Pak Bambang, selesaikan dulu, silakan Pak. Ini melihat dulu pada literatur hukum yang ada. Ya, silakan, lanjutkan Pak Bambang. Anda mengatakan bahwa tadi terkait dengan pasal 28 ayat 3 itu terkait dengan politik, itu tidak ada kaitannya dengan politik. Pasalnya sudah jelas pasal. Salah dah. Saya kasih contoh ya, Sudah. Selesai aja ya, Bung. Sebentar. Itu Pak Ruli diangkat jadi menteri, Pak. Pak Ruli, izinkan Pak Bambang selesaikan dulu sebentar. Nanti saya kasih waktu Pak Ruli untuk menjawab Pak Bambang begitu. Baik, saya kasih. Kita beri waktu Pak Bambang dulu untuk selesaikan argumennya. Setelah itu saya berikan Pak Ruli waktu. Silakan, Pak Bambang. Pasal 28 itu jelas, ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pasal 1 dan 2 jelas itu terkait dengan politik praktis. Pasal 3 itu terkait dengan penempatan Polri di luar struktur. Jelas tidak ada kaitannya dengan, tidak ada kata-kata politik di ayat 3. Bahwa penempatan Polri... Ya, sebentar. Silakan Pak Bambang, selesaikan dulu. Penempatan Polri selama ini itu menggunakan dasar, yakni penjelasan ayat 3 pasal 28. Dan itulah yang kemudian oleh MK kemarin dikembalikan bahwa pasal 28 itu kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan tata susunan struktur perundang-undangan itu bukan norma. Artinya yang menjadi norma itu adalah pasal 28 ayat 3 yang clear bahwa mereka yang juga ya, sedikit lagi Pak Bambang, silakan. Sedikit lagi. Pensiun tunggu sebentar Pak Ruli. Mengundurkan diri jelas seperti itu. Baik. Ini diapakan lagi gitu. Jangan dibandingkan dengan Undang-Undang TNI. Kalau Polri mau sesuai tunggu sebentar Pak. TNI itu harus revisi Undang-Undang Polri. Minta lagi bahwa ada lembaga-lembaga yang diperkenankan. Harus ada revisi lagi ya Pak Bambang ya. Dilakukan oleh Pak seperti itu. Baik. Oke, sekarang Pak Ruli, silakan Pak Ruli memberi sanggahannya, silakan. Ya, jadi begini, pasal 28 ayat 3 itu dalam rangka pengisian jabatan politik praktis. Di mana pasalnya? Contohnya bunyinya mana Pak? Sebentar, saya mau ngomong dulu.
Ya, bunyinya mana waktu sekarang? Itu sebagai Kapolri loh. Beliau pensiun dini karena dia harus menduduki jabatan sebagai Kapolri. Karena itu di dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 itu definisi jabatan di luar struktur yang dimaksud politik praktis itu adalah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Mana? Nah, kalau Mana ada sangkut pautnya dengan Polri, kalau ada sangkut pautnya dengan Polri, maka dia bisa ditugaskan, Pak. Itu filosofinya. Ya, maka dari itu Undang-Undang ASN tidak melarang. Tadi saya sudah katakan, kalau penempatan di lembaga sipil, maka rekomendasi hukumnya adalah kita mempelajari Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu tidak harus merujuk pada undang-undang asli. Undang-undang induknya jadi undang-undang Polri. Anda salah kaprah dalam hal itu. Nah, putusan MK tidak ke arah sana, tidak membatasi penugasan Kapolri yang berkaitan dengan jabatan-jabatan di lembaga sipil tadi, kementerian lembaga yang tunduk pada Undang-Undang ASN. Itu hal yang saya mau garis bawah. Baik, coba saya bacakan dulu ini pasal 28 ayat 3-nya ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, supaya kita ada dasarnya nih. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah, ada penjelasannya. Ya, contohnya adalah pasal 28 ayat 3. Ya, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian. Contoh itu dari Anda, Pak Ruli. Adalah jabatan yang tidak menjadi sangkut paut dengan kepolisian. Seperti itu. Ya, itu implementasinya seperti itu. Misalnya implementasi itu dari mana? Bunyi undang-undang seperti apa? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota. Mana itu undang-undangnya? Bunyinya mana? Harus mengundurkan diri. Itu filosofinya. Anda baca ayat 2-nya, jangan loncat gitu loh. Baca ayat 2-nya yang menyatakan bahwa, dan ayat 1-nya menyatakan bahwa itu berkaitan dengan politik praktis. Jadi kalau jabatan-jabatan di luar itu yang berkaitan dengan pengisian jabatan politik praktis itu, maka harus dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun. Loh, bukan tafsir saya, undang-undangnya seperti itu. Ya, karena kalau dikatakan dalam penjelasannya itu membuktikan bahwa jabatan-jabatan politik praktis itu tidak ada kaitannya dengan jabatan Polri. Itu maksudnya tidak ada sangkut pautnya. Coba dibaca penjelasannya. Tidak ada sangkut pautnya. Kebalikannya, kalau secara a contrario argumentum, yang namanya ada sangkut pautnya berarti ada tugas pokoknya yang berkaitan dengan itu. Misalnya penegakan hukum. Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di KPK? Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di TPATK? Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di BNN? Ya, itu menunjukkan bahwa Polri bisa ditempatkan di lembaga yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Polri. Nah, tugas-tugas Polri itu berkaitan dengan penempatan Undang-Undang ASN. Itu masalah utamanya. Baik. Yang menjadi problem selama Anda memberikan penafsiran itu namanya. Baik. Yang menjadi problem selama ini. Silakan. Yang menjadi problem selama ini adalah penempatan personel Polri bukan di dalam tugas yang berkaitan dengan kepolisian. Kalau semua dihubung-hubungkan dengan kepolisian, semuanya ada. Itu sekarang ini menjadi dirjen kementerian. Apakah itu ada tugas kepolisian? Itu kan ada surat Menpan RB-nya. Ada surat Menpan RB-nya loh. Yang menyatakan penyetaraan tentang kepangkatan golongan bagi anggota Polri. Anda sekarang lompat kepada undang-undang ASN. Pada undang-undang ASN itu ada pasal yang mengatur bahwa semuanya harus merujuk pada undang-undang induknya. Undang-undang ASN mendelegasikan kewenangan kepada Kemenpan RB, kepada BKN. Nah, kalau dalam pengisian jabatan itu, maka penyetaraan kepangkatan tadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, pamen, maka sampai dengan misalnya pengamanan itu disetarakan di situ. Oleh siapa? Oleh Kemenpan RB. Nah, ketika Kemenpan RB mengatakan bisa disetarakan, baru Polri memberikan penugasan. Baik, Pak Ruli, jadi Pak Bambang. Jadi oleh Polri ada permintaan. Baik, Pak Ruli, Pak Bambang. Jadi tampaknya ini ada seperti apa? Nggak ketemu nih ya alasan atau argumen masing-masing, tapi juga kelihatan seperti kayak ada tumpang tindih atau bagaimana antara undang-undang ASN dengan undang-undang Polri begitu. Kalau hanya memang dikembalikan kepada undang-undang Polri. Undang-undang ASN itu jelas semuanya nanti dikembalikan pada aturan induk. Aturan induknya apa? Undang-undang Polri. Undang-undang Polri. Baik. Baru kalau undang-undangnya itu sudah memperbolehkan undang-undang ASN itu berjalan. Itu maka nomenklaturnya adalah aparatur sipil. Di undang-undang sipil, maka induknya adalah undang-undang ASN. Baik, singkat saja mungkin waktu. Baik, singkat saja Pak Bambang dan juga Pak Ruli, waktu kita juga sudah mepet sekali. Terima kasih sudah hadir, tapi masing-masing boleh mungkin menyampaikan sedikit saja sebagai closing statement-nya. Silakan Pak Ruli dulu. Menurut saya tetap menilai putusan MK nomor 114 tidak memberikan implikasi hukum kepada
proses penugasan Polri di kementerian lembaga sepanjang Undang-Undang ASN itu terpenuhi, yaitu ada permintaan dari kementerian dan kemudian ada penyetaraan dari Kemenpan RB, maka Undang-Undang ASN maupun peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Perkap nomor 12 tahun 2018 itu membolehkan Polri ditempatkan di lembaga-lembaga sipil. Pasal 28 ayat 3 sepanjang frase penjelasannya mengatakan atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri itu dicabut oleh MK, hanya berkaitan dengan penempatan Polri anggota Polri yang mau menduduki jabatan di politik praktis. Itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Bambang Rukminto, silakan Pak Bambang. Ya, untuk membangun Polri yang lebih profesional seperti amanat undang-undang, Polri memang harus kembali ke kitohnya untuk menjalankan amanat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjaga Harkam Tipmas, dan melakukan penegakan hukum. Ketika Polri masuk di dalam birokrasi, ini akan muncul tarik ulur kepentingan. Dan secara politik ini akan memunculkan hegemoni kekuasaan pada Polri. Polri bisa dijadikan alat politik praktis untuk mengatur, menghegemoni masyarakat. Dan ini menjauh dari semangat reformasi 98 yang menginginkan bahwa Polri ini harus lebih profesional, independen, dan akuntabel, seperti itu. Baik, tampaknya kita juga akhirnya harus mengembalikan juga nanti bagaimana pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan juga putusan MK ini. Baik, terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Bambang sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.